Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tadi Utama, kelas 5B. Di sini saya akan membahas ulang 4 makalah yang sudah dibahas di kelas. Baiklah, di sini saya akan membahas makalah kelompok 1. A. Konsep dasar manusia menurut 3 aliran psikologi. Yang 1. Konsep manusia dalam psikoanalisis. Psikoanalisis adalah orang yang pertama berusaha merumuskan psikologi manusia. Ia memfokuskan perhatian pada totalitas pribadi manusia, bukan pada bagian-bagian yang terpisah. Menurut Paulus, perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subjek dalam kepribadian manusia: ide, ego, dan superego. Yang kedua, konsep manusia dalam behaviorisme. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap impresionisme, atau yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif, dan juga psikoanalisis, atau yang berbicara alam bawah sadar yang tidak tampak. Yang ketiga, manusia dalam psikoanalisis kognitif. Ketika asumsi-asumsi behaviorisme diserang habis-habisan pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an, psikologi sosial bergerak ke arah paradigma baru. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi manusia. Ada 2 macam psikologi sosial. Yang pertama adalah psikologi sosial yang menekankan pada faktor-faktor psikologi. Kedua adalah psikologi yang menekankan pada faktor sosial. Yang satu faktor biologis, yang kedua faktor sosiologis. Di sini saya akan membahas makalah dari kelompok 2. A. Sistem komunikasi interpersonal. Sebagai ilmu tarapan dan ilmu sosial, perjalanan sejarah perkembangan ilmu komunikasi sangatlah panjang, berawal dari ilmu penyataan manusia pada masa Yunani dan rohani kuno, hingga ilmu publiktis di Eropa dan ilmu komunikasi di Amerika Serikat. B. Pengertian komunikasi interpersonal. Upaya untuk mendefinisikan komunikasi interpersonal telah dilakukan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi interpersonal yang ditemukan oleh para ahli, yaitu Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal adalah proses pengelolaan informasi yang meliputi sensi, persepsi, memori, dan pikiran. C. Komunikasi interpersonal. A. Sensi. B. Persepsi. Yang selanjutnya saya akan membahas makalah kelompok 3. Pembahasan sistem komunikasi interpersonal, memori dan pikiran. Komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi interpersonal. 1. Kesadaran diri. 2. Rasa percaya diri. 3. Manajemen diri. 4. Motivasi diri. 5. Terfokus. 6. Kemandirian. 7. Kemampuan beradaptasi.
Memori psikologi komunikasi. Memori adalah simuli yang telah diberi makna, direkam dan kemudian disimpan dalam otak manusia. Jenis-jenis memori. 1. Pengingat atau recall. Yang kedua, pengenalan atau recognition. Yang tiga, belajar lagi atau realing. Yang empat, reenakrasi atau reenakration. Misalnya berpikir psikologi komunikasi. Ada beberapa tahap proses berpikir, yaitu minat, timbul sadar akan masalah. Yang kedua, timbul beberapa alternatif pemecah. Yang ketiga, konsekuensi atletik deployasi. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, putusan itu dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya yang saya akan membahas makalah kelompok 4. Kelompok 4, persepsi personal dan konsep diri. Persepsi dalam komunikasi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang telah diproses dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimulus indriwi. Misalnya sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama, persepsi interpersonal. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, atrisi interpersonal. Yang keempat, hubungan interpersonal. Konsep diri terbagi dua faktor, adalah orang lain, kelompok rujuk, atau reference group. Baiklah, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dari 4 makalah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.